Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, bertemu lagi dengan Bapak ya. Perkenalkan, nama Bapak adalah Muhammad Junaidi atau biasanya dipanggil Bapak Juna. Nah, Bapak mengajar di salah satu sekolah negeri di Kabupaten Banjar, tepatnya adalah di SMP 7 Karangintan. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang ada di kelas 7, yaitu mengenai norma dan keadilan. Pelajaran norma dan keadilan, kalian jangan lupa, hati nurani itu selalu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai norma dan keadilan. Kalau bicara norma, maka kita harus tahu dulu dong, apa sih pengertian dari norma? Coba pikir-pikir ya. Norma itu apa sih Pak Juna? Oke, terus ada lagi pertanyaannya, selain pengertian norma, apa sih macam-macam norma? Ada berapa sih norma yang di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau bicara mengenai norma, maka kita harus bicara yang namanya pengertian. Nah, pengertiannya, norma adalah kaidah atau aturan yang ada dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita di mana? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Tepatnya di mana? Yaitu tepatnya di Indonesia dong, masa di luar negeri? Tapi ingat, norma bukan hanya berada di Indonesia, tapi juga berada di berbagai wilayah negara-negara manapun juga. Nah, tapi kita hari ini membahas norma yang ada di Indonesia ya. Nah, oke. Untuk macam-macam norma itu terbagi menjadi 4. Ingat ya, 4 ya. 4. Norma pertama. Apa itu norma pertama? Norma pertama itu adalah norma kesusilaan. Nah, norma kedua yaitu adalah norma kesopanan. Terus norma ketiga itu adalah norma agama, dan norma yang terakhir itu adalah norma hukum, atau norma yang keempat adalah norma hukum. Ada berapa norma tadi yang kalian ketahui? Masih lupa? Oke, kita ulang sekali lagi ya. Jadi norma kita itu ada 4. Pertama, norma kesusilaan. Kedua, norma kesopanan. Ketiga, norma agama. Keempat, norma hukum. Nah, jadi 4 norma itu jangan pernah lupa kalian ya. Oke, sampai sini dulu. Norma. Secara sederhana, norma itu adalah aturan atau pedoman dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan ketertiban dalam kehidupan. So, norma yang pertama itu adalah norma kesusilaan. Nah, apa sih Pak Juna norma kesusilaan? Nah, norma kesusilaan adalah norma yang lahir dari hati nurani seseorang. Nah, makanya pembahasan pertama tadi kita itu adalah mengenai hati nurani. Nah, kalau kita bicara hati nurani, maka kita juga bicara yang namanya norma kesusilaan. Nah, kalau norma kesusilaan itu contohnya seperti apa? Coba lihat gambar di samping. Contohnya, gambar apakah itu? Oke. Gambar itu adalah gambar siswa yang sedang ujian. Tapi ujiannya ngapain? Nah, dia melakukan perbuatan curang. Perbuatan curangnya bagaimana? Dia lakukan contekan atau dia mau mencontek. Nah, itu adalah pelanggaran norma kesusilaan. Kalau pelanggaran norma kesusilaan, sanksi yang didapatkan oleh kita yang melanggar itu cuma satu. Apa itu Pak Juna? Sanksinya adalah rasa penyesalan. Nah, jadi kalau misalnya kita melanggar norma kesusilaan, maka kita akan merasa menyesal. Aduh, kenapa aku melakukan itu? Nah, begitu. Oke. Kita membahas norma kedua ya. Nah, norma kedua apa? Ayo, ada yang ingat norma kedua? Apa ya Pak Juna ya? Nah, norma kedua itu adalah norma kesopanan. Ayo ulangi sekali lagi, kesopanan. Nah, kalau bicara norma kedua, maka kita bicara yang namanya pergaulan hidup manusia. Karena kenapa? Norma kesopanan lahir dan terbentuk dari yang namanya adanya kesepakatan. Kesepakatan apa itu? Kesepakatan antara orang satu dengan orang yang lainnya atau kesepakatan kelompok. Nah, itu yang disebut dengan norma kesopanan. Nah, norma kesopanan
jikalau ada yang melanggar norma kesopanan, sanksinya itu sebenarnya berasal dari luar dirinya. Kenapa begitu? Karena nanti di dalam satu masyarakat, kalau dia melanggar norma kesopanan, dia akan dikucilkan. Kenapa dikucilkan? Nah, karena dia sudah melanggar kesepakatan orang-orang yang ada di masyarakat tersebut. Nah, itu norma kesopanan. Coba deh kita lihat gambar yang di sini dulu. Nah, gambar ini melatar belakangi atau bisa disebut dengan contoh dari norma kesopanan. Gambar apa itu? Gambar siswa yang sedang menunduk di depan orang yang lebih tua. Karena norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan orang lain atas kesepakatan bersama. Kalau kita lewat depan orang tua, kita harus nunduk. Artinya apa? Permisi. Nah, itu contoh norma kesopanan. Kita sudah membahas 2 norma nih. Norma apa berikutnya? Oke, ada yang ingat norma ketiga apa? Saya kasih deh 3 detik untuk berpikir. 1, 2, 3. Oke, norma berikutnya itu adalah norma agama. Nah, pasti semua siswa atau semua orang yang ada di dunia ini memiliki agama, kecuali yang tidak memiliki agama. Sebutannya adalah ateis. Nah, kalau di Indonesia kita wajib memiliki agama. Nah, untuk norma agama sendiri itu adalah norma yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Melalui apa? Melalui wahyu. Nah, itu norma agama. Artinya apa? Norma agama adalah norma yang diberikan kepada para nabi dan disampaikan kepada para umatnya melalui wahyu. Dan bisa juga disebut dengan kitab suci. Nah, contoh norma agama seperti ini. Coba lihat gambar di sini. Nah, gambar apa ini? Ini adalah gambar orang melaksanakan ibadah haji. Nah, begitu. Jadi kalau kita bicara norma agama, maka kita bicara mengenai hablu minallah atau hubungan kita dengan Tuhan. Ya, begitu. Nah, orang yang melanggar norma agama akan mendapatkan sanksi. Sanksinya apa, Pak Juna? Sanksinya adalah dosa. Langsung dari Tuhan loh, hati-hati. Jadi nggak boleh melanggar norma agama ya. Nah, untuk norma kita sudah bahas 3 ya. Jadi sekarang kita bahas norma yang terakhir. Norma keempat. Apakah norma itu? Ayo, siapa yang ingat norma keempat? Oke, norma pertama adalah norma kesusilaan. Norma kedua adalah norma kesopanan. Norma yang ketiga adalah norma agama. Norma keempat apa nih? Ya, ada ingat? Oke, norma keempat itu adalah norma hukum. Nah, kalau kita bicara hukum yang ada di Indonesia, maka hukum kita yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk ini apa sih Pak Juna norma hukum itu? Nah, norma hukum adalah norma atau aturan yang diciptakan oleh penegak hukum. Nah, dan itu sifatnya memaksa, bersifat memaksa dan adanya larangan dan perintah. Kalau orang melanggar norma hukum, otomatis dia akan mendapat hukuman dari aparat hukum. Siapa Pak Juna aparat hukum? Salah satunya adalah Pak Polisi. Ya, begitu ya. Jadi jangan melanggar norma hukum. Nah, Pak Juna, norma hukum ini diciptakan oleh siapa sih? Nah, penciptaan atau norma hukum ini diciptakan oleh yang namanya DPR. Begitu. Nah, berdasarkan hasil pembelajaran kita hari ini, maka dapat disimpulkan bahwa norma berguna untuk memberikan arah bagi manusia untuk dapat bertingkah laku dalam kehidupannya sehari-hari. Maka dari itu, kita sangat penting untuk mempelajari norma. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga kedamaian di dunia ini. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Bapak harapkan pertemuan hari ini dapat menjadi pembelajaran buat kita semua. Oke, sekian dari Bapak. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum.